Saudari-saudara, ibu bapak yang terkasih, selamat jumpa, salam sehat dan penuh berkat. Kita bersyukur hari ini bisa ketemu, merenungkan sabda Tuhan supaya hati kita itu damai, supaya jiwa kita segar, semangat pelayanan kita juga semakin tinggi. Mari kita dengarkan lebih dahulu firman Tuhan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 17 November 2021. Peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, Biarawati. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina dengan berkata, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Ibu bapak, saudari-saudara, dalam kehidupan kita butuh saling memberi kepercayaan. Kepercayaan orang lain kepada kita menunjukkan siapakah diri kita ini. Semakin banyak kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, semakin menunjukkan seberapa besar kualitas atau kemampuan orang itu. Semakin berat masalah yang dipercayakan juga semakin menunjukkan rasa tanggung jawab orang itu yang juga tinggi. Orang itu diberi kepercayaan tanggung jawab dalam hal besar. Sebelum kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain, biasanya mempertimbangkan dahulu apakah orang itu mampu atau tidak diberi tanggung jawab ini. Selain itu juga diperhitungkan besar kecilnya rasa tanggung jawab orang itu. Karena kita ingin
agar apa yang kita rencanakan berhasil. Misalnya, kalau kita punya usaha mau dipercayakan kepada orang lain, tentu kita ingin usahanya itu berhasil, makin berkembang, dan banyak memberikan keuntungan. Dan untuk itu, butuh orang yang mampu dipercaya dan punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Saudara sekalian, dalam Injil tadi, Yesus berkisah tentang bangsawan yang mempercayakan hartanya kepada 10 orang yang dipandang layak untuk diberi kepercayaan mengelola hartanya itu. Ada 10 orang yang dipanggil untuk diberi kepercayaan mengelola harta itu, masing-masing diberi 1 mina. Kemudian kita tahu ada yang berusaha dengan penuh semangat, ada yang menghasilkan banyak, ada yang tidak begitu banyak, tetapi juga ada yang gagal. Mungkin karena memang dia malas. Waktu diadakan perhitungan, nampaklah seberapa besar rasa tanggung jawab hamba-hamba itu. Yang punya kemampuan dan tanggung jawab besar berhasil mengumpulkan laba. Ada yang 10, ada yang 5, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak punya rasa tanggung jawab atau malas menyimpan mina tuannya itu dalam saku tangan. Kita tahu tanggapan si bangsawan itu yang membawa untung 10 mina, dikatakan lalu diberi tanggung jawab 10 kota. Berarti ini sesuatu tugas yang semakin besar. Tetapi orang melihat bahwa orang itu punya potensi dan mampu. Berarti juga harta orang itu semakin meningkat. Yang untung 5 mina ditambah tanggung jawabnya mengelola 5 kota. Berarti ini juga orang itu meningkatkan kembali usahanya, rasa tanggung jawabnya untuk si tuan yang baik hati itu. Sekarang yang mendapat 1 talenta, 1 mina, dia menyimpan minanya dalam saku tangan. Ini mau dikembalikan. Bahkan dia menuduh si tuannya itu orang yang tidak baik, menanam, mengambil memetik buah dari yang tidak ditanam, mengambil dari yang tidak diletakkan, dan pokoknya tuduhan yang jelek. Dan itulah, lalu si tuan itu marah, uangnya diambil, dan orang itu dihukum. Saudara sekalian, semakin besar rasa tanggung jawab, semakin banyak diberi kepercayaan. Karena itu, tadi si Tuhan juga mengatakan, ambillah mina dari orang itu, berikanlah kepada orang yang sudah mempunyai 10. Karena memang, walaupun diberi uang banyak, si malas itu juga tidak akan bergerak. Dia tidak akan berusaha, dia maunya hidup mewah, enak, gampang, dan sebagainya itu. Dan itulah yang menyebabkan kegagalan dan juga kemusnahan hidup. Orang yang mempunyai semangat, punya perasa pengabdian tinggi, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhannya, pokoknya aku ingin Tuhanku itu menjadi pusat hidupnya, hidupku untuk sang Tuhan. Maka si orang-orang itu lalu mengusahakan kepercayaan Tuhannya itu dengan sekuat tenaga. Orang yang tidak punya rasa tanggung jawab tidak diberi kepercayaan. Alangkah nistanya
orang yang kehilangan kepercayaan. Orang yang demikian juga kehilangan harga diri. Saudara sekalian, kita bisa bertanya sekarang, harta apa yang dipercayakan Allah kepada kita? Seberapa banyak mina yang diberikan Tuhan kepada kita? Lalu bagaimana kita mengusahakan? Kalau kita renung-renung selama hidup ini, kita sudah punya mina berapa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian juga kita akan melihat dan sadar seberapa besar rasa tanggung jawab kita. Usaha, berjuang keras untuk mengembangkan karunia Tuhan, itu adalah tanggung jawab yang semestinya dilakukan oleh orang beriman. Kita ingin mengembangkan karunia itu, supaya saat Tuhan mengadakan perhitungan, kita bisa mempersembahkan hasil yang maksimal seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah kita bisa berhasil 10 kali lipat? Ini kita harapkan. Tapi seandainya kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita berkembang meningkat 5 kali, semakin berkenan pada Tuhan, saya yakin Tuhan pun juga senang menerima kita, menerima hasil yang telah kita usahakan itu. Semoga kita diberi kepercayaan lebih besar oleh Tuhan, boleh menerima suatu anugerah yang besar. Kalau tadi 10 kota, 5 kota, kita boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Semoga rahmat Tuhan selalu membimbing perjalanan hidup kita. Amin.